Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'da. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahu azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, wabil khusus Ibu Ketua MT Raudho beserta pengurus, dan yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya. Tak dapat saya sebut nama ibu satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah, Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya-Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita udah membahas tentang talqin, takziah dan ziarah. Ya 2 minggu lalu ya? Betulkah? Ya dulu berarti 1 bulan lalu talqin, takziah dan ziarah. Nah kemarin kita stop sebentar melanjutkan tentang ziarah karena kita membahas tentang keutamaan amal di bulan Rajab, betul? Maka sekaranglah hutang tu saya ganti kan gitu kan? Hutang tu saya ganti, yaitu membahas tentang ziarah. Sebelumnya saya minta maaf, satu dan lain hal saya terlambat. Ada hal-hal yang di luar kondisi sehingga saya nyampe udah dekat 2:30. Semoga tidak mengurangi konsentrasi kita ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya bahas tentang ziarah. Kalau cukup waktu saya lanjutkan tentang apa yang dapat kita lakukan untuk orang yang telah meninggal. Kita ulang-ulang lagi biar dia satu tema yang utuh ya. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita udah bahas tentang ziarah, tentang talqin, cara mentalkinkan jenazah, kemudian cara kita bertakziah atau berbelasungkawa ke rumah duka, itu semua ada adabnya. Semoga kita menjadi bagian hamba Allah yang kalau ada orang meninggal, kitalah yang mentalkinkan jenazahnya. Amin. Kalau seandainya ada orang meninggal, kita diberikan kesempatan untuk pergi berbelasungkawa. Kemana itu? Ke rumah Ahlul Bait. Kan begitu ya? Nah, kenapa? Dan tentang ziarah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sekarang kita bahas tentang ziarah. Pertama, boleh enggak wanita melakukan aktivitas ziarah? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fadhuruha."
Dulu pada masa Nabi, perempuan itu sempat dilarang untuk berziarah. La fadhuruha, sekarang aku bolehkan. Bahkan suatu ketika Aisyah pulang ziarah, ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, engkau dari mana?" "Aku dari pulang ziarah." "Bukankah Rasulullah melarang kalian wanita ziarah?" Maka kemudian Aisyah berkata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha." Dulu memang Rasulullah melarang wanita ziarah kubur, sekarang Rasulullah bolehkan. Jadi kita boleh melakukan ziarah kubur. Sebelumnya saya tanya sama ibu-ibu, bahwa siksa kubur itu jelas ada, betul? Jelas ada, tapi apa yang disiksa saat kita dikubur itu? Apakah yang disiksa itu adalah roh kita, atau jasad kita, atau salah satunya, atau dua-duanya? Itu tidak ada yang bisa tahu, Bu. Kalau yang disiksa adalah rohnya, tidak sakit dia. Kalau yang disiksa adalah jasadnya, berarti hidup lagi dia, kan gitu kan? Kalau yang disiksa adalah ruh dan jasadnya, berarti jadi manusia lagi dia, kan gitu kan? Jadi jangan dipikir-pikir, oh ziarah kubur itu nanti yang disiksa ruh, jasad, atau dua-duanya ya. Nggak usah pikir, yang penting percaya aja dengan bahwa ada namanya siksa kubur. Nanti muncul melayang-layang pikiran ibu, lalu kalau orang mati tenggelam nggak dikuburkan, kena siksa kubur nggak ya? Kan nggak di kuburan. Kayak gitu nanti ibu ya, rusak nanti tauhidnya ya. Tapi percaya saja bahwa siksa kubur itu adalah nyata. Nah, supaya orang yang ada di kuburan itu mendapatkan semacam hadiah, maka kita dianjurkan untuk melakukan ziarah. Bagaimana tutorial ziaratul kubur? Yang pertama, kita ambil wudhu dulu. Tapi kalaupun batal wudhu, tidak apa-apa. Cuman sangat disunnahkan untuk berwudu sebelum ziarah. Setelah kita ambil wudu, lalu pakai pakaian yang tidak mencolok. Jangan ibu warna-warni pula. Jilbab merah, kuning, hijau, kelabu, jingga, ungu. Sederhana saja. Tidak usah lipstik tebal-tebal, bedak tebal-tebal, enggak usah. Sederhana saja. Bila perlu pakai baju hitam dan putih. Alaikumus sauda wal baida. Dianjurkan pakai hitam putih. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Lalu ibu masuk ke lingkungan kuburan. Ini ada lingkungan kuburan banyak. Ibu ucapkan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, masuk tuh ke lingkungan kuburan muslim. Setelah ibu ucapkan salam, jangan terlalu sopan, enggak perlu nunggu jawaban dia. Ibu langsung masuk saja. Ada beberapa riwayat yang mengatakan adab masuk kuburan buka sendal. Tapi kalau berduri-duri dia jangan pula buka sendal. Masuk, lalu cari tuh makam orang tua kita, makam suami kita, makam anak kita, makam siapa? Cari makamnya. Setelah ketemu, kita ucapkan spesifik khusus untuk dia. Kalau dia perempuan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau dia laki-laki, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sampai sini paham? Lalu kemudian lakukan sunnahnya. Apa sunnahnya? Saya jelaskan pelan-pelan. Menukil daripada sirah, dijelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Jangankan gosip, tak cebok aja kena siksa. Tadi pagi cebok enggak? Tidak ada air pakai daun. Tidak ada daun pakai batu. Tidak ada air, cuma ada sikit, ambil tisu basahkan sikit, cebok. Cebok tadi pagi. Apa doa cebok? Cebok ibu baca apa? Nganga-nganga aja kalau cebok. Cebok itu bagus kalau kita berdoa. Tutup bibirnya, ucap dalam hati doa cebok. Tak ada yang hafal doa cebok.
Oh, berarti cebok ni diam aja ni ya. Doa cebok kalau mau hafal besok-besok bisa. Allahumma hasin farji minal fawahish. Ya Allah, perbaiki kemaluanku dari yang keji. Wa tahhir qalbi minan nifaq. Dan kemudian sucikan hatiku dari perkara-perkara yang nifaq, munafik. Mau catat atau lanjut? Allahumma. Udah catat? Hassin farji. Hassin farji. Hassin, bukan asin. Hassin farji. Perbaikilah farji, kemaluanku. Ya, Allahumma hassin farji. Ya Allah, perbaikilah kemaluanku. Oke? Minal fawahish, dari perkara keji. Minal fawahish. Fawahish. Dah. Wa tahhir, hanya tasdik. Kalau tadi hasin, sanya yang tasdik. Ini wa tahhir, dan sucikan. Qalbi wa tahhir. Qalbi, ya enggak? Ulang. Allahumma hassin farji minal fawahish. Ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari yang keji. Udah? Dah. Wa tahhir, dan sucikan qalbi, hatiku, minan nifaq. Kalau zohir jelaskan. Tahir, qalbi, bersihkan, sucikan. Qalbi minan nifaq, dari perkara nifaq. Dah. Oke? Allahumma Allahumma hassin farji. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Tempel nanti di kamar mandi pakai Latin. Tutup bibir, ucapkan dalam hati supaya ceboknya mantap. Cebok raudho beda dengan cebok orang lain. Ya kan? Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Lanjut yang tadi. Suatu ketika Rasulullah jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Kencing berdiri tak boleh, kecuali karena satu sakit atau satu halangan. Kecuali sakit. Ada kuburan sebelah kanan mayat sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri mayat sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu Rasulullah jalan di antara dua kuburan. Bertanya Abu Bakar dari belakang, "Ya Rasulullah, maza ta'mal?" Kau sedang apa ya Rasul? Apa kata Rasul? Saya sedang membersihkan kuburan ini. Jadi Rasulullah itu membersihkan sampah-sampah, membersihkan rumput liar, membersihkan sampah-sampah tak berguna di atas kuburan itu. Lalu Abu Bakar bertanya lagi, "Ngapain kau bersihkan kuburan ini ya Rasul?" Apa kata Rasul? "Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur." Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja meringankan siksa. Paham? Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, "Ya Rasulullah,
ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur sampai air ini kering. Alhamdulillah. Jadi adat Indonesia tak bertentangan dengan syariat. Ibu kan kalau ke kuburan ibu bersihkan, betul? Ringan sisa kuburnya. Ibu siram pakai air putih, betul? Berhenti malaikat menyiksanya sampai air itu kering. Maka kuburan itu jangan dikasih atap. Boleh dikasih kiri kanan macam semen, jangan dikasih atap. Kenapa? Karena setiap air hujan yang jatuh, mayat tak akan disiksa sampai air itu kering. Wah ustazah, makam orang banyak yang ditutup, makam ulama banyak yang ditutup atas. Dia ulama, tak pun dikunjungi, amalnya cukup. Kalau macam kita ditutup, siapa yang mendoakan kita belum tentu ada. Jadi siram ya, sampai air itu kering. Lalu kemudian Rasul ambil pelepah, Rasul tanam di atas kuburan. Bertanya lagi Abu Bakar, ngapain kau ambil pelepah dan kau tanam ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Saya ingin memberikan kesejukan bagi ahli kubur. Nah jadi ibu kalau pergi ke kuburan, ambil wudu, pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur, lalu masuk ke kuburannya, cari kuburan yang satu itu, boleh khusus tambahkan untuk dia Assalamualaiki atau Assalamualaika ya ahlal kubur, lalu kemudian bersihkan kuburannya, lalu kemudian siram pakai air, lalu kemudian tanam tanaman yang tak terlalu lebat, dan lanjutkan dengan berdoa. Apa doanya? Saya berikan 3 kelompok doa, dari yang susah, yang sedang dan yang mudah. Doanya sama kayak doa saat ibu bertakziah. Yang pertama, ibu angkat tangan lalu ibu berdoa, baca doa takbir ketiga dan takbir keempat saat solat jenazah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Kalau mau disambung boleh, wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum. Panjang mana saja, yang pendeknya aja lah. Ustazah, dia laki-laki atau dia perempuan, boleh enggak cuman pakai hum aja? Enggak apa-apa, hum boleh, walaupun satu orang. Sama saya memanggil ibu anti, anti artinya kamu, tapi saya manggil ibu antum, antunna, rame, saya panggil satu orang, boleh. Kalau mau lebih gampang. Tapi kalau ngerti, kalau dia mayatnya perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mayatnya laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu takbir ketiga. Baca ya. Kemudian lanjut baca takbir keempat dalam solat jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu hafal, karena kita kan menyolatkan jenazah. Yang pendek-pendek itu hafal. Jadi takbir ketiga, takbir keempat, tambah lagi yang terakhir, Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya taman-taman surga. Ini doa yang agak sulit. Mau dipakai saat ziarah boleh, enggak dipakai juga enggak apa-apa. Saya bingung, saya enggak hafal ustazah. Pakai cara yang kedua, berdoa saat ziarah, cara yang menengah, lebih gampang. Apa yang ibu lakukan? Ibu baca ayat-ayat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, hafal. Kalau tak hafal tak mungkin solat kul-kul semua bacanya. Ya kan? Al-Kafirun, Al-Lahab, Ayat Kursi,
Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau ibu boleh berzikir, baca ayat-ayat pendek, baca zikir, kayak gitu ya. Baca ayat pendek, lalu kemudian baca zikir. Sebisa ibu lah, ibu bacalah ayat pendek itu. Lalu ibu lanjutkan dengan doa pakai bahasa Indonesia saja. Kalau enggak hafal doa yang tadi, ya Allah, lapangkan kuburan makku, ringan sisa kubur makku, berhenti malaikat menyiksa makku, dan seterusnya. Paham? Poin nomor 2 paham? Nah, ustazah, yang susah tadi kami nggak bisa, yang menengah tadi kami nggak bisa juga. Maka ada cara lebih gampang yang ketiga. Ketika ibu ziarah, ibu angkat saja tangan, lalu ibu doa aja langsung pakai bahasa Indonesia. Terserahlah ibu mau doa apa, bahasa Indonesia aja. Nggak juga bisa yang ketiga, ibu aja lah masuk liang lahat lagi. Parah betul. Bahasa Indonesia saja. Nah, ada beberapa, udah paham dah? Saya bisa tiga-tiganya ustazah, silahkan. Bisa baca Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma la tahrimna ajrahum, Allahumma ja'al qabrahum. Bisa juga baca ayat-ayat pendek, zikir siang malam. Bisa ibu baca zikir-zikir, lalu doakan pakai bahasa Indonesia. Boleh. Yang tidak boleh dalam ziarah adalah melakukan kesyirikan, yaitu minta doa kepada ahli kubur, minta wasilah kepada orang meninggal. Itu yang tidak bisa. Kita pergi ke makam mak kita orangnya alim waktu hidup. Mak, doakan aku berjodoh orang ganteng, mak. Langsung mak bilang, akulah lagi. Kan repot. Nggak bisa. Orang meninggal tidak bisa kita minta doa kepada dia. Dan kemudian itu yang pertama, tak boleh minta doa. Yang kedua, tidak boleh ngajak ngobrol atau curhat kepada orang yang meninggal. Ya cepat kali ni meninggal makan baik, ngapa ndak tetangga yang jahat tu aja dulu Atau ibu ngobrol, suamiku jahat nanti dibilangnya, nanti ku cari dia tengah malam nanti, dia kan? Ngobrol-ngobrol gitu nggak boleh. Bu, saya udah datang nih bu. Itu nggak bisa. Banyak orang-orang yang ketika dia ziarah, dia suka ngomong-ngomong begini, betul? Atau ibu diantaranya? Sekali-sekali lah ya. Saya setiap tahun mengantarkan orang tua saya ziarah ke makam nenek saya. Itu kalau saya ziarah, makam nenek saya itu di belakang gunung. Cuaca mantap, dekat sawah-sawah. Pernah sekali saya antar, tapi dulu sudah lama, udah saya tegur tak lagi. Seketika saya bersihkan makam, terdengar suara sayup-sayup. Saya tengok suara siapa, terkejut pula saya. Mama ngomong mak, kata saya. Iya, apa mama ngomong? Ndak, mama ngomong sama ibu. Ibu yang mana kok mak? Saya. Itu nenek kamu yang di kuburan tuh mak, ngomong mak datang sama cucu. Bu, ambo datang aja cucu. Bu, oh jangan ngomong-ngomong mak. Jawabnya iyo, kacau kita mak. Ngobrol-ngobrol gitu enggak boleh. Karena banyak yang itu ya. Sama dengan jemaah saya ini kejadian nyata. Ustazah, iya. Saya alhamdulillah akan menikah. Alhamdulillah. Suami saya ngizinkan. Saya udah minta izin suami saya. Saya kira suaminya masih hidup. Iya, suami mengizinkan. Mana bisa ibu nikah lagi? 2 suami ibu. Enggak. Suami saya udah meninggal. Terus ibu minta izinnya gimana? Datang saya ke kuburan tuh saja. Tuh ngapa ibu? Dia bilang, bang. Iya, aku mau nikah lagi bang. Izinkan aku menikah bang. Itu enggak perlu. Nanti dijawabnya pula, ya nikahlah, nanti aku jadi saksinya. Kan repot juga. Nah itu ngobrol-ngobrol gitu yang enggak boleh. Jadi sebenarnya ziarah tuh enggak apa-apa. Cuma cara-caranya banyak yang salah. Pada masa Nabi juga kayak gitu. Bahkan baginda Nabi melarang perempuan ziarah. Kenapa? Karena perempuan banyak meratap di kuburan. Banyak meraung, meratap. Dia enggak terima takdir. Maka lakukanlah dengan cara yang benar. Jangan minta doa. Jangan ajak dia ngomong curhat.
dan kemudian jangan kita minta izin atau banyak meratap. Nah, ini paling penting. Nah, nanti Bu, kalau ibu meninggal, kan kita pengen banyak yang menghantarkan kita saat meninggal. Saat kita meninggal, kita pengen banyak orang yang mendoakan kita. Saat kita meninggal, kita pengen orang-orang menziarahi kita. Karena kan tadi dalam ziarah bisa ringan siksa, berhenti malaikat menyiksa kita, kan gitu kan? Sampai air itu kering. Makanya dalam hidup ini banyak-banyak kan berbuat baik. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling bermanfaat. Orang kalau dia bermanfaat, kalau dia hilang orang nyari, orang sedih, manusia terpukul dengan kematiannya. Sehingga apa? Sehingga kalau dia nggak ada, orang-orang akan merindukan dia. Dari situlah munculnya ziarah. Orang mau datang ke sana. Nah, kalau kita ada atau nggak adanya kita sama, bagaimana mungkin kita bisa digitukan oleh makhluk Allah yang lain? Maka pesan saya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau meninggal nanti, bilang sama anaknya, nak, makamkan mak di tempat yang kalian rame, di tempat yang banyak anak. Jangan aneh-aneh. Ada kejadian, seorang jemaah saya ngomong, Ustazah, mak saya orang Pekanbaru. Dia minta makam maknya itu, maknya minta sama dia untuk menguburkan jasadnya di Medan. Ada apa dengan Medan? Di Medan ada makam suaminya, bapak kandung saya. Saya tanya, siapa yang ada di Medan? Gak ada siapa-siapa Ustazah. Ya udah, kuburkan dia yang dekat dengan anaknya. Oh, tapi dia maunya di Medan kalau dia meninggal Ustazah. Ada apa di Medan? Pengen sampingan dengan makam suaminya. Saya bilang enggak perlu itu. Enggak kan reunian juga, dia ngopi pula di tengah malam, enggak perlu itu. Waktu dimasukkan ke liang lahat, kok lama kali dek. Itulah bang, welcome dek, ahlan wa sahlan. Oh bang, enggak ada itu. Jadi enggak usah aneh-aneh. Minta makamkan saja di tempat yang banyak anak, supaya dia nanti menziarahi kita. Tidak ada cerita makamkan di samping makam macam-macam makam suami, enggak. Kita ini bersama-sama cuma di dunia aja. Saling cinta, saling sayang di dunia, Bu. Makanya sering saya bilang sama jamaah, izin Bu, dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Dalam hal akhirat kita duluan. Ini penting. Ketika ada orang, kita lagi mau makan, ada orang lapar, kita bilang sama orang itu, kamu aja dulu, aku nggak apa-apa. Tahan lapar demi orang itu dunia, nggak apa-apa. Kita lagi mau minum, ada orang haus, kamu kenapa lihat saya haus, kamu aja dulu, nanti saya aja, saya masih kuat, nggak apa-apa. Atau misalnya ibu mau pergi ke pasar naik motor dengan anak, ibu nengok nenek-nenek pakai tongkat mau ke pasar. Ibu bilang, kamu naik aja sama anak saya masih bisa jalan kaki, lutut saya masih oke. Dalam hal dunia boleh orang lain duluan, tapi dalam hal akhirat kita duluan. Ketika kita mau sholat, lalu kemudian ada kawan juga mau sholat, mukena cuma satu, kita duluan. Kita mau baca Quran, kawan ngintip-ngintip Quran kita. Dalam hal akhirat kita duluan baca Quran, baru orang. Makanya boleh umrohkan orang kalau udah umroh, boleh hajikan orang kalau udah haji, boleh kurbankan orang kalau udah kita kurban. Cinta sama manusia itu harus berbatas, tidak boleh sampai menggadaikan diri sendiri. Coba aja kalau berdoa, siapa yang ibu doakan duluan? Kita dulu doakan baru orang. Coba doa untuk orang tua, apa doanya? Rabbil firli, Tuhanku ampuni aku dulu. Baru wali-wali baru orang tuaku. Jadi kalau ibu doa, aku dulu, baru kemudian doakan orang lain. Karena di dunia ini aja kita, halo besti, sayang-sayang, di akhirat saling tuntut. Saling tuntut. Ibu pinjam pentul kawan, dituntut di akhirat. Saya nyampaikan salah, ibu tuntut saya di akhirat. Di dunia ini aja.
love you Ustazah Slewew. Ya. Di akhirat semua yang menyampaikan salah dengan sengaja, maka itu dituntut. Guru-guru kita, suami kita yang tak bertanggung jawab. Di dunia tidak apa-apa lah Ustazah, yang penting ganteng. Di akhirat atau ketika akhir hayat kita, lalu kemudian kita enggak ikhlas, kita tuntut nafkah itu di akhirat. Jadi kita di dunia ini saling sayang, tapi di akhirat dengan anak pun kita saling menuntut. Kenapa saling menuntut? Karena kita tak ada amal, karena kita kurang amal. Makanya di dunia ini banyakkan amal. Kita kurang amal, kita habis amal. Nah itu kan kita perlu. Makanya ini sebelum saya tutup, ini penting tentang kematian ini, tentang takziah ini. Makanya kan sering sekali saya bilang kepada jemaah Raudhah ini, apapun yang terjadi jangan balas buruk dengan buruk. Karena kalau ibu jahat sama saya tidak balas dengan buruk, maka di akhirat ibu yang nyari saya nggak nyari ibu. Paham nih? Ini ibu jahat berbuat buruk sama saya, lalu saya nggak tahan, lalu saya ceritakan ibu ke orang banyak. Saya ceritakan, ibu nyari saya juga nyari ibu, kita nggak menang. Anak muda itu menangnya belakangan. Orang beriman itu menangnya di surga. Tempat orang beriman itu bukan di dunia. Tempat orang beriman itu di surga insyaallah. Maka saya pengen sampaikan, kenapa kita banyak mengalah di dunia? Kenapa kita cenderung tidak membalas buruk dengan buruk? Kenapa kita cenderung banyak memaafkan di dunia? Kenapa kita cenderung tidak membalas keburukan dengan keburukan? Satu aja kuncinya, karena kita ingin menjadi pemenang di akhirat. Biar nanti dia cari kita, sementara kita tak cari dia. Nah ini penting ini. Makanya kadang orang beriman di luar nalar, kok kiaiku ini diginikan, dia santai aja ya. Karena frekuensinya udah beda dengan kita. Dia tahu bahwa ketika dia dizolimi di dunia, baik oleh keluarganya, entah istrinya, entah anaknya, entah mertuanya, kita nggak tahu. Kenapa dia tenang aja? Karena dia pemenang di akhirat, sementara kita menangnya di dunia. Maka jangan pernah bangga membalas keburukan. Kawan saya bisa dia ngomong kayak gini, Nel, aku berhasil. Ngapa itu? Aku ketemu orang di jalan, dia riaknya aku, ambu riak balik, diamnya. Bisa gitu membuat orang terdiam dan bangga. Aku ketemu orang di jalan, dia marah-marahi aku marah balik. Akhirnya dia diam, Nel, aku berhasil. Bangga pula si kawan ini berhasil nyakitin hati orang. Itu lah maksud saya. Ya, jadi nah itu beda-beda. Itu beda dia. Makamnya sudah beda, tempatnya sudah beda. Nah, kita berharap nih ada yang ziarahi kita, cari tempat yang dekat dengan orang-orang yang menyayangi kita. Dengan orang, makanya kebanyakan para kiai, kenapa dia banyak dimakamkan di pesantrennya? Karena banyak santri yang akan menziarahinya. Makanya mayyazra yahsud. Siapa yang menanam dia akan menuai. Maka ketika kita tanam kebaikan, ketika kita nggak ada, orang akan cari kita insyaallah. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maka itulah sebab. Karena siksa kubur itu pedih, maka di dunia kita boleh lakukan untuk orang lain dalam hal dunia. Tapi dalam hal akhirat, cuma kita saja yang duluan. Kita duluan. Jadi nggak bisa kita dulu-dulukan orang lain untuk soal akhirat kita. Kita belikan orang Quran, kita harus punya dulu. Iya kan? Kita belikan orang mukena, kita punya dulu. Kita umrahkan orang, kita mesti umrah dulu. Menangkan diri kita atas ibadah. Cinta kepada manusia diatur. Jangan macam tadi, pengen sebelah-sebelahan dengan suaminya. Nggak akan ada manfaatnya juga. Mereka juga di kuburan juga nggak akan saling mendoakan. Saya serius sampaikan, ibu dengan suami, I love you, aku ingin mati di pangkuanmu, di dunia aja. Nggak akan ada itu. Meninggal dia nggak akan mau ibu ikut. Ketika suami ibu meninggal, ibu sayang banget sama suami ibu. Mau nggak ibu masukkan dia ke kamar ibu 3 hari 3 malam saking sayangnya? Ibu sayang. ibu sayang. Kaulah belahan jiwaku, jantungku bang. Aku ingin mati di pangkuanmu kalau kau yang duluan bang. Aku pasti sedih bang. Saking cintanya ibu. Nah, ibu letakkan di kamar. Sehari jadilah. Mau dah? Ibu nih gimana? Katanya cinta.
Tidak berani, Bu. Ibu letakkan dia di ruang tengah, Bu. Dia ditengok-tengok orang. Tidak berani, Bu. Di ruang tengah, andaikan orang belum datang, ibu tidurlah di samping mayatnya. Itu mau? Ya, tapi belahan jiwa, Bu. Ya, jadi cinta manusia cuma sementara saja. Sementara suami ibu udah capek ngumpulin harta, membangun rumah yang sangat bagus, aset di mana-mana, sehingga ibu jadi bisa tampil macam cantik, banyak jasanya. Mau ibu tidur samping dia? Nggak mau. Sayang itu pun berbatas. Masuk dia ke liang lahat, hari pertama ibu menangis mendebu-debu, menggebu-gebu menangis. Hari kedua ibu udah tengok TikTok yang lucu-lucu itu, udah ibu tengok Instagram yang lucu-lucu itu, mulai ketawa sikit-sikit sambil nangis, ketawa sikit-sikit sambil nangis. Hari ketiga udah mulai lupa senyap, udah mulai orang tahlil, udah dikasih orang ayam, goreng pisang, godok bagulo, salah lauk. Suami lagi disiksa, ibu makan salah lauk di dunia. Sayang terbatas. Hari ketujuh mulai pikir, ganti nama BPKB dulu, ganti surat rumah dulu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi makanya ada dalil ahbib habibaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai itu sekedarnya saja. Jangan sampai kecintaan kepada manusia diletakkan kepada cinta kepada Allah, karena semua cuma sementara saja. Semoga saat kita meninggal nanti banyak yang menziarahi kita. Ibu boleh buat komitmen, saya pengen ziarah setiap hari apa? Lakukan yang tadi. Walaupun ibu nggak kenal, ibu pergi saja, nggak ada problem. Lakukan yang tadi. Insya Allah dia nggak akan bangun kok, Bu. Aman saja, ya. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada di sini usia 40-an, 50-an, 60-an yang masih takut menengok mayat, menengok kain kafan, tak boleh lagi. Karena banyak jemaah saya kalau udah takziah dia di luar aja dia. Ngapun ndak ke dalam, Bu? Ada mayat di dalam saja. Kenapa emangnya, Bu? Idunya bekau saja. Nengok kain kafan takut. Coba ibu bayangkan, itu nggak boleh lagi loh. Jemaah saya begitu. Orang kerja di tempat saya, di rumah saya ada kain kafan. Telonceknya kateh, Bu. Bayangkan tuh. Lagi nyapu di bawah. Itu apa, Bu Nela? Kain kafan, Bu. Dia lempar sapu, berserondok dia di atas. Kenapa emangnya, Bu? Takut saya kain kafan. Ini saya ambil, ini cuma kain, Bu. Tengok saya kain. Saya jangan kayak gitu saja, jangan kayak gitu saja. Takut sama kain kafan. Anak, cucu, kalau udah terjadi di anak, perbaiki di cucu, please. Terjadi di anak, perbaiki di cucu. Jangan sampai takut dia ngelihat mayat, takut dia ngelihat jenazah. Repot kalau kita meninggal dia nggak mau nanti mandikan kita. Paham saya ini? Saya sering cerita, mak bapak saya tak sekolah. Bapak saya cuma tamat SR kelas 2 SD. Mama saya kelas 2 SR kelas 2. Tapi kami itu 4 orang adik-beradik, saya anak paling kecil. Kalau sudah ada orang meninggal kami tak boleh sekolah. Kenapa? Dipaksa menengok kayak mana mayat dimandikan, kayak mana mayat dikafani. Paman saya kalau kita bahasanya Pak Etek, tahu ya? Dulu bapak saya sakit kaki, Pak Etek saya itu menjunjung saya ke kuburan. Dia suruh tengok kayak mana mayat masuk ke liang lahat. Suruh tengok, setiap ada orang meninggal tak boleh sekolah. Tengok. Oh kayak gitu ya jemaah. Kayak gitu ya orang meninggal ya. Liang lahatnya kayak gitu ya. Masih kecil-kecil. Kami udah dipaksa menengok. Kalau sekarang agak lain. Saya nggak maulah ke ziarah saja. Ada anak, ngapa anak? Nggak mau ngantar jenazah. Kenapa anak? Anak kecil. Kenapa? Kesurupan nanti saja. Ya. Nah, kan gitu. Saya belum lagi kesurupan, na'udzubillah, dari kecil ke ngantar jenazah. Jadi hati-hati. Terjadi di canak, jangan terjadi di cucu. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Ala hadza. Tadi kan Ustazah telah memaparkan bagaimana caranya kita adab berziarah.
Ya, ingin saya tanyakan Ustazah, apakah boleh kita membawa air mawar dan bunga-bunga kemudian disiramkan ke kuburan itu? Terima kasih. Bunga-bunga hukumnya mubah. Jadi tidak pula diharamkan, tidak pula dianjurkan. Saran saya tidak perlu saja. Ya, bunga-bunga itu ya. Apakah haram? Tentu tidak. Banyak orang yang menyatakan haram karena kenapa? Karena kata mereka diharamkan karena itu katanya budayanya orang Hindu. Itu budaya, itu bukan kepercayaan mereka. Jadi boleh iya, boleh tidak, saran saya jangan. Ya. Dikasih nisan nggak apa-apa, selagi kita masih ada tanah. Tapi akan ada masa nanti kita pakai nisan lagi, karena mayat udah terlalu banyak dan ditumpuk-tumpuk macam di Al-Baqi. Sekarang masih bisa, oke? Sekarang meninggal pun bayar ya, tanah kuburan 2 juta, iya kan? Kecuali dia ikut SKM, tanah kuburan 2 juta. Tanah dibeli. Tafadhal. Tadi dikatakan kalau untuk akhirat dahulukan kemudian. Ini kebetulan kita punya penghasilan. Kita belum haji, tapi kita hajikan orang tua dulu. Gimana itu? Enggak perlu. Toh juga enggak ada kewajiban. Ibu dulu, baru orang tua. Ibu bisa berbuat baik untuk orang tua dalam hal yang lain. Mungkin bisa sekedar kurbankan dia. Mungkin bisa sekedar umrohkan dia. Kalau ibu udah umroh, apapun lah. Kita dulu. Oh iya jelas. Hal akhirat kita dulu. Ya. Ya, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya. Enggak perlu. Batu kerikil boleh diletak di kuburan, tapi enggak usah, hai kerikil, ku bacakan kau 3 kul. Enggak perlu. Jadi ziarah saja untuk ahlul orang meninggal. Enggak perlu kerikil itu dibaca-bacakan lalu ditaruh, enggak usah. Nanti jadi syirik. Assalamualaikum nggak apa-apa kalau dia berdekatan. Nanti jamak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau satu-satu nggak apa-apa. Assalamualaikum ya, assalamualaika ya, siapa namanya? Gitu. Nah. Ya. Assalamualaikum ya, siapa? Sebutlah namanya. Assalamualaikum ya, kayak gitu. Ya. Atau dua-duanya langsung boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri doa singkat aja ya. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa khilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal jumni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana
rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu wa in kana rizquna haraman fa tahirhu